Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nofriadi, dosen di Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah estimasi biaya. Mata kuliah estimasi biaya ini akan dilaksanakan pada semester ganjil yang terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah estimasi biaya ini adalah sebagai berikut. Satu adalah mahasiswa dapat menginternalisasi prinsip-prinsip komponen estimasi biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang estimasi biaya konseptual dan estimasi biaya detail. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode perhitungan estimasi biaya. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung estimasi biaya detail. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menghitung anggaran pelaksanaan atau yang disingkat dengan RAP. Yang ketujuh adalah mahasiswa dapat menghitung kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan alat yang nanti akan digunakan pada proses pelaksanaan. Itulah kurang lebih gambaran capaian pembelajaran yang nanti didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah estimasi biaya. Selanjutnya dari CPL tadi kita bisa turunkan beberapa materi yang perlu diajarkan di mata kuliah estimasi biaya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian estimasi biaya. Yang kedua adalah komponen estimasi biaya yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung. Dan yang ketiga adalah kategori estimasi biaya seperti biaya estimasi biaya konseptual dan estimasi biaya detail. Dan yang keempat adalah akurasi estimasi biaya. Dan yang kelima adalah metode estimasi biaya. Dan yang keenam adalah estimasi detail yang terdiri dari penyusunan WBS dan penyusunan BOQ. Dan yang ketujuh adalah perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Dan yang kedelapan adalah perhitungan rencana anggaran pelaksanaan atau disingkat dengan RAP. Baik, adapun selama perkuliahan nantinya saya akan mengambil metode pembelajaran project based learning, di mana di sini nanti mahasiswa akan diberikan seperti studi kasus atau permasalahan. Ya, kalau kita contohkan pada mata kuliah estimasi biaya ini, mahasiswa nanti akan diberikan suatu proyek perencanaan suatu bangunan, yang mana di situ nanti akan diberikan gambar perencanaan lengkap. Nanti mahasiswa itu akan menghitung biaya dari bangunan tersebut, dari mulai pekerjaan paling bawah sampai pekerjaan finishing nantinya. Jadi harapan kita ketika mahasiswa sudah selesai menamatkan mata kuliah estimasi biaya ini, mahasiswa bisa nanti bekerja di konsultan perencana, pengawas ataupun kontraktor yang nantinya bermuara jadi di posisi seorang estimator biaya. Oke, selama pembelajaran juga kita menggunakan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, buku ajar dan modul, dan tentunya kita menggunakan sistem seperti ceramah, terus demonstrasi dan juga diskusi. Dengan harapan kita dengan berbagai macam metode-metode yang kita gunakan tadi, capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah estimasi biaya ini bisa tersampaikan semuanya kepada mahasiswa. Baik, itu saja untuk pemaparan bagaimana mata kuliah estimasi biaya. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas dan akan berikan penyampaian materi kepada mahasiswa secara luring. Terima kasih. Mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul guna mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini, mata kuliah estimasi biaya pada minggu yang keempat. Baik, dan materi pada kita pada hari ini adalah perhitungan volume pekerjaan. Oke, sebelum kita mulai materi yang kita semalam yang hari ini, perlu Bapak ingatkan lagi bahwa materi kita sebelumnya adalah tentang pembuatan WBS. Itu WBS adalah Work Weekend Struktur, atau secara bahasa Indonesianya adalah uraian pekerjaan. Kenapa Bapak sampaikan pentingnya kita menyusun WBS ini adalah untuk menentukan kita, untuk acuan kita untuk masuk ke step selanjutnya. Apa step selanjutnya? Ya udah, ini perhitungan volume pekerjaan. Kalau kita cerita volume pekerjaan, tentunya jangan sampai kita bingung mau apa yang dihitung gitu. Nah,
dengan adanya WBS tadilah kita bisa mengurutkan apa item-item yang nantinya kita akan hitung. Nah, pada kesempatan ini kita mulai menghitung volume pekerjaan. Sama seperti Bapak sampaikan kemarin, kita harus ada WBS-nya dulu. Nah, pekerjaan pertama di WBS itu apa? Kalau kalian tengok di bukunya kembali, ada pekerjaan pendahuluan, dan pendahuluan itu juga memiliki beberapa sub item pekerjaan. Jadi kita akan coba buka satu persatu. Ya, ini ada pekerjaan pendahuluan. Ya, pekerjaan pendahuluan, item pertamanya kalau kita bilang di sini ada pekerjaan pembersihan lahan, ya. Jadi pembersihan itu pastinya ada 3 komponen yang nantinya akan kita perhatikan. Yang pertama itu adalah satuannya apa, terus data yang dibutuhkannya apa. Ya, itu pertama langkah untuk menghitung perhitungan dari suatu volume pekerjaan. Tadi kita sudah ketahui bahwa pembersihan lahan ini kita ambil datanya dari WBS. Nah, dari WBS itu kita akan turunkan lagi dalam artian untuk menghitung pembersihan lahan itu apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita cerita pembersihan lahan, kita harus mendapatkan atau menemukan yang disebut dengan gambar site plan atau gambar denah. Silakan di cross check di gambar kalian. Apakah gambar saya punya site plan atau hanya punya gambar denah? Oke, untuk kondisi gambar yang digunakan ini, ya, kalau memang tidak ada site plan-nya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia punya denah, minimal dia harus ada denah. Oke, terus lanjut. Kalau kita sudah temukan gambar yang digunakan apa, selanjutnya kita tentukan apa satuannya. Satuannya di sini adalah meter luas. Sehingga rumusnya adalah rumus luasan area. Kalau areanya persegi, ya udah berarti sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau lingkaran, trapesium ataupun abstrak dan segala macam tergantung bagaimana rumus luasan. Contoh, sekarang Bapak punya denah, ya, ini, dan rumusnya adalah bentuknya persegi panjang, sehingga rumus yang kita pakai adalah panjang kali lebar. Oke, kita akan coba ilustrasikan atau demonstrasikan bagaimana ketentuannya. Sebentar lagi sebenarnya di sini kita bikinkan ketentuan. Untuk pembersihan lahan, kalau kita punya denah, ya di sini nggak nampak ukurannya, coba Bapak jelaskan gambarnya. Ini denahnya, ya. Denah lantai satunya. Bahwa bentuknya persegi panjang yang dimensinya berapa nih? 17 kali 20, ya. Ini 20 meter dan ini 17. Jadi berbentuk persegi panjang, ya. Ini 20, ini 17. Ini denahnya, ya. Oke, pertanyaan, areanya yang mana yang akan dibersihkan? Area yang dibersihkan itu adalah harus kita tambahkan plus ke sininya 2 meter, ke kanannya juga, ke kirinya juga 2 meter, ke atasnya juga 2 meter, ke depannya juga 2 meter. Oke. Kalau rumus kita ada tadi adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya sama dengan 20 ditambah sama berapa? 4 kiri kanannya, ya. Terus lebarnya juga dari 17 tambah 4 juga, sehingga totalnya di sini adalah 24 kali 21. Sehingga rumusnya nanti atau volume pembersihan sama dengan 24 dikali 21 sama dengan 504 meter luas. Jangan lupa satuan. Oke, kita paham seperti ini template-nya atau formatnya. Jadi Bapak harapkan kalian identifikasi gambar kalian masing-masing. Oh, saya bentuknya letter L, Pak. Oh, saya bentuknya trapesium, Pak. Sehingga tentunya bisa dihitung apapun bentuknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan tugas di buku kalian itu
akan berlanjut setelah BBS selesai, akan berlanjut template-nya seperti yang Bapak inginkan seperti tadi. Pertama, kalian tentukan item pekerjaannya, terus di bawahnya ada gambar yang digunakan, terus ada satuan, ada rumus, ada sketsa. Sketsanya nggak perlu mirip-mirip, bentuk seperti itu aja. Oh, denahnya di awal 2417 karena kita ambil dari asnya itu 2 meter ke kiri, 2 meter ke kanan, sehingga perubahannya rumusnya jadi seperti itu. Dan hasil akhirnya di perhitungan itu panjang kali lebar 504 itu. Jadi template atau bentuk format di tugas kita selanjutnya seperti ini. Ya, semua item pekerjaannya seperti itu. Oke. Sudah kalian temukan denahnya ataupun segmen. Kalau bentuknya letter L bagaimana Pak? Kita misalnya letter L. Ini bisa dihitung kan? Bisa. Ya. Kadang-kala kalau memang lokasinya memaksa kita, lokasi daerah itu sempit atau macam, ya udah mati yang ininya. Tapi kalau memang luasan daerah itu luas, ya tidak ada masalah mau dibikin persegi juga, walaupun di sini tidak ada masalah. Ya, jadi tergantung kebutuhan ataupun kemauan dari ownernya seperti apa. Oke, jadi kalau lebih seperti itu, kita balik lagi ke bentuk awal. Untuk pembersihan lahan ada pertanyaan? Silakan. Tentunya pertanyaan itu muncul dari ketidaktahuan kalian melihat gambar. Gambar saya kayak gini Pak, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Ada? Silakan. Denah sama gambar set plan-nya agak beda Pak. Soalnya Beda. di set plan-nya dia ada kayak masuk lapangan parkir sama taman gitu Pak. Jadi yang untuk pekerjaan pembersihan lahannya jadi cuma denah doang atau sama yang itu Pak, sekelilingnya gitu. Di side plan ada ukuran? Nggak ada Pak. Nggak ada, udah otomatis pakai saja yang ukuran di denah. Kalau memang di denah kamu itu dia termasuk parkiran itu otomatis digabungkan. Tapi kalau nantinya bangunan yang akan didirikan itu cuma bangunan utama tanpa bangunan parkirnya tadi, bangunan utama aja yang akan dihitung pembersihan lahannya. Ya, karena pembersihan lahan ini tidak terlalu besar item pekerjaannya, jadi asumsi pun agak kasar, tidak ada masalah. Oke, cukup? Oke, lanjut. Ada gambar yang dibutuhkan, kembali gambar denah. Terus kalau bentuknya persegi tadi, ya panjang kali lebar kali tinggi, ini biasa. Tapi perlu ada catatan di situ. Ya, kalau pembersihan lahan tadi space-nya 2 meter ke kiri dan ke kanan, untuk yang di boplang itu 1 meter, 1 sampai 1,5. Ya, jadi ini berubah jadinya nanti R-nya tadi adalah panjang tambah lebar kali 2 atau volume boplang sama dengan tadi 22 ya kan, 22 tambah 19 kali 2 ya, itulah hasilnya nanti. Dan satuannya meter luas. Setiap volume pekerjaan pasti ada satuan. Satuan itu macam-macam, ada satuan meter lari, meter kuadrat, meter kubik, lamsam, unit, dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu di item-item pekerjaan selanjutnya. Oke, boplang clear? Ya, sebenarnya untuk hitungan estimasi daya ini nggak akan rumit ya. Dia cuma hitungan-hitungan sederhana seperti itu. Tapi yang menyulitkan itu adalah di bagian ini, menemukan gambar dan mengidentifikasi ukuran-ukuran berdasarkan gambar. Oke, kita coba lanjut. Pekerjaan boplang sudah. Lanjut pekerjaan pagar keliling. Satuannya meter luas. Area yang kelilingnya itu adalah keliling area dikalikan tinggi pagar. Jadi sebenarnya sama di boplang tadi. Ya, kalau boplangnya tadi kalian bikin 1 meter, ya kalau di pagar keliling ini 1,5, misalnya 1,5 atau selebar pembersihan tadi akan dipagar. Berarti ini space kedua ya. Jadi dicari kelilingnya 24 tambah 21 dikali 2, nanti dikalikan tinggi pagar. Oh, ternyata tinggi pagarnya pakai 1 triplek. Oh, dia pakai tinggi pagarnya pakai 2 triplek atau ditentukan. Oh, tingginya 2 meter, 3 meter, tergantung proyek. Itu tinggal ditentukan saja. Karena di SNI atau di analisa nanti ada yang 2 meter, 3 meter dan segala macam. Oke?
agar ukuran yang dipakai sama seperti yang di pembersihan lahan, tapi konteksnya dia keliling dikalikan luas, karena keliling semua luasan tadi ditambahkan dan dikalikan tinggi pagar tersebut. Oke, cukup untuk pagar keliling. Kita lanjut ke pekerjaan direksi kit. Ini gampang, bikin aja satu, konteksnya langsung, jadi direksi kit itu langsung dibangun tanpa dihitung bagaimana item-item pekerjaannya. Terus juga papan proyek tinggal ditaruh di tempat 4 orang las, ditaruh di lokasi proyek itu juga langsung. Oke, jadi sebenarnya kalau kita cerita flashback lagi, itu di buku kalian sudah ada 5 hitungan, 5 item pekerjaan yang kalian hitung di pekerjaan pendahuluan. Mulai di pekerjaan pembersihan ada rumusnya, pekerjaan pemplang ada rumusnya, pekerjaan pagar keliling, dan direksi kit itu ada direksi kit dan papan proyek itu langsung, tidak ada hitungan. Oke, sudah selesai pekerjaan pendahuluan. Nah, apa pekerjaan selanjutnya? Pekerjaan fondasi. Nah, kalau kita kemarin sudah mempunyai 2 tipe atau 2 jenis, ada fondasi batu kali dan fondasi tapak. Itu yang kemarin kita diskusikan. Nah, sekarang kita mulai paling yang sederhana dulu di fondasi batu kali. Ya, item pertama yang ada di fondasi batu kali apa? Pekerjaan galian. Sama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat WBS. Ini dia. Habis lihat WBS, kita butuh data atau gambar tadi. Gambar yang kita butuhkan adalah di sini adalah pertama denah rencana fondasi dan yang kedua adalah detail fondasi. Silakan ditemukan. Ya. Tandai seperti itu kalau sudah ada, dan kita coba lanjut. Rumusnya satuannya meter kubik. Ya. Dan rumusnya adalah kubikasi. Kubikasi itu adalah ada 3 item, panjang, lebar, tinggi. Dan kalau bentuknya persegi ya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Oke, kita coba telah satu persatu. Di sini Bapak sudah ada gambarnya. Ada sebelah kanan kalian ini ada denah fondasi, ya. Terus di sebelah kiri ada detail fondasi. Nah, sekarang mau kita urutkan. Bapak ingin memancing kalian bagaimana nalar berpikir kalian. Oke. Panjang, lebar, tinggi ini harus kita identifikasi. Tapi kalau kita cerita kalian, kita butuh scan. Scan kalian tuh kalau Bapak boleh bilang yang ini kan. Ini. Ya. Ini scan kalian. Oke. Kita buka gambar yang paling besarnya sehingga nampak sama kalian. Kita mulai di fondasi. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, langkah yang paling sulit dari mahasiswa itu adalah yang biasa Bapak temukan adalah bagaimana mengidentifikasi panjang, lebar, tinggi ini. Ya. Oke, kita lihat dari penampangnya. Penampang dari galian kita berbentuk apa? Persegi. Ya. Ada komponen lebar dan tinggi. Lebarnya berapa? Lebarnya 100. Tingginya berapa? Kalau kita ambil buka tanahnya ini 80, 90, 95. Jadi sudah kita ketahui kalau kita coba tuliskan ya untuk galian tadi ya, volume galian. Kita rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Yang lebarnya tadi kita sudah tahu berapa, 100 ya, atau 1 meter. Kalau biasakan satuannya 1 meter saja. Terus tingginya berapa tadi? 0,95. Terus pertanyaannya P, panjangnya berapa? Di mana kita temukan panjangnya? Di detail fondasi bisa kita temukan? Di mananya? Berapa panjangnya di sini? Kalau kita lihat gambar ini, tidak bisa kita temukan ukurannya di detail. Kita bisa menemukannya di denah. Sehingga Bapak bilang seperti ini, ya, ada Bapak kata-katanya. Ya, detail fondasi kita dapat ukuran L sama T, dan denah rencana fondasi
kita dapatkan ukuran P. Berapa P-nya? Ya udah, berarti ditambahkan. Ini berapa semua? Nah, pastikan kalian lihat gambar kalian sehingga berapa P-nya itu kalian tentukan. Sehingga P itu bisa Bapak bilang seperti ini. P vertikal, P horizontal. Ya, maksudnya gimana? Horizontal ini semua yang horizontal kalian tambah-tambahkan, kelompokkan, mana yang vertikal dijumlahkan. Bapak bilang ini contoh, kita nggak tahu berapa ukurannya. Bapak bilang panjang vertikalnya 50, panjang horizontalnya juga 50 meter. Jadi Bapak bilang P total 100. Oke, jadi kalau kita masukkan ke rumus ya udah, berarti rumusnya 100 dikali 1 kali 0,95, dapatkan rumusnya meter kubik. Oke, pelan-pelan kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan identifikasi tentunya gambar kalian masing-masing. Kalau tidak ada denah fatal, ya, karena nggak tahu di mana posisi batu kalinya itu. Oke, kita tengok gambarnya si Nabila, nggak salah Bapak ya. Nabila ya sini ya. Nabila tuh. Ini denahnya, ya, denah fondasi batu kalinya, coba tengok. Ya, nggak semuanya, hanya beberapa. Nah itu yang dijumlahkannya. Itu adalah fondasi batu kalinya. Nabila itu mana? Ya, tuh, yang apa? Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan coba lanjut materinya. Ada gambar kalian tentunya. Jangan masih kesulitan membaca gambar, teman. Kalau tidak ada, kita coba lanjut. Kalau sudah ditelepon dan galiannya sudah, ya, kita lanjut ke pekerjaan pasir huruf. Di mana pekerjaan pasir huruf itu adalah pekerjaan yang di sini ya. Sini ya. Oke. Rumusnya juga sama, kubikasi. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita buka gambar yang tadi lagi. Bapak ingin kalian yang menentukan ukuran. Oke, lebar tinggi. Lebarnya berapa? 100 juga. Tingginya berapa? 5. Panjangnya berapa? Sama dengan item pekerjaan sebelumnya. Jadi boleh kita simpulkan tipsnya atau triknya, kita akan hanya menghitung satu kali panjang vertikal dan horizontal ini. Di selanjutnya di pekerjaan yang membutuhkan panjang dan kebetulannya sama, itu kita tinggal pakai saja. Ya, berarti menghitung panjang vertikal dan horizontal ini satu kali aja di pekerjaan galian. Di pekerjaan pasir huruf sama, di pekerjaan yang sama nggak? Sama panjangnya. Di pekerjaan galian sama. Jadi pekerjaan kalian akan lebih gampang di item-item pekerjaan selanjutnya. Oke. Yang di awal-awal ini dikalikan aja dulu. Ini sudah tampang sama ya. Oke, batu kali juga sama. Yang beda adalah pekerjaan tanah urukan kembali. Tanah urukan kembali ini kita tidak ada gambar, kita langsung aja diestimasikan bahwa ketika kita menggali tadi, ya, keluarkan diisi batu dan segala macam, 1/4 dari galiannya itu ditimbun kembali. Maka rumusnya adalah 1/4 volume galian. Oke, sampai di situ paham? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Tadi dia berlaku di satu tipe fondasi aja nggak Pak? Iya. Satu berarti nanti. Kalau dia hanya berlaku di satu tipe fondasi tersebut dan sama seperti yang punya si Nabila itu tadi, ya, dia kalau kita cerita di item pekerjaan slope, kadang-kala ya, slope itu bisa juga dia pakai panjang itu juga. Kalau kebetulan dia sepanjang itu dia pakai, nah ini ya, ini
kalau kita cerita slope ya, kan di atas pondasi kan ada slope begini. Kalau ukuran sama, kita mencari berapa betonnya itu, berarti dimensi atau penampang dari slope dikalikan panjang. Bisa saja kita kalau kita pakai panjang ini, jika ada jikanya, jika di semua denah pondasi seperti ini ada slope dengan ukuran yang sama. Tapi kalau dia berbeda, otomatis nggak bisa digunakan, harus dikelompokkan sendiri. Mana yang tipenya tipe 1, kalau pondasinya tipe 1 kan nanti ada potongan tuh, potongan 1, potongan 2. Biasanya kalau di pondasi batu kali itu, mana pondasi yang berada di dalam, mana pondasi yang berada di pinggir, itu yang agak beda. Jadi berapa jenis tipenya, berapa tipe pondasi batu kali kamu? Yang di sini ada 3 Pak. Jadi misalkan berapa panjang yang 3 tadi, berapa panjang yang 2, berapa panjang yang 3 gitu. Misalkan. Dan secara WBS-nya pun kan bisa. Bersyukurlah kalau cuma 1 tipe. Ya. Tapi tidak ada masalah. Banyak sedikitnya itu sebenarnya karena tipenya itu aja. Kerjaan sama. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba yang agak-agak mulai sulit gitu. Di pekerjaan, makasih. Apa? Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai dosen di Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, khususnya pada mata kuliah estimasi biaya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Nofriadi, izin pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.